Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari integrity constraint ya. Ini materi pada mata kuliah sistem manajemen basis data. Nah, apa itu integrity constraint? Integrity constraint itu sebenarnya untuk membatasi input dari database. Jadi nanti supaya database-nya tidak rusak. Nah, misalkan contoh kasus dari integrity constraint ini ya, misalkan untuk sebuah akun rekening itu yang bisa digunakan untuk mengeluarkan cek itu saldonya harus lebih besar dari 100 juta. Nah, ini berarti di database nanti harus ada pembatasannya. Saldo harus lebih besar dari 100 juta. Kalau kurang dari itu, ya berarti nanti tidak akan tereksekusi. Itu tidak boleh dimasukkan ke dalam database. Di database muncul peringatan. Untuk kasus berikutnya, ini ongkos parkir sepeda motor di mall maksimal untuk setiap jam adalah Rp5.000. Nah, misalkan nanti ada petugas yang agak nakal, misalkan masukkan datanya dalam 1 jam 6.000. Nah, itu nanti database akan membatasi. Jadi batas atasnya adalah Rp5.000. Jadi kalau yang tadi adalah batas minim untuk 1 juta itu untuk memiliki cek. Nah, ini batas atas, batas maksimal. Jadi bisa dibatasi minimal dan juga dibatasi maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah contohnya ketika seorang customer service itu harus memiliki informasi nomor telepon. Jadi nanti ketika masukkan data customer service ke dalam database itu harus sekaligus dengan nomor teleponnya. Jika tidak ada nomor telepon maka data itu tidak boleh disimpan. Berikutnya untuk jenis-jenis constraint-nya ini yang akan kita pelajari ada 4. Pertama adalah not null, kemudian ada primary key, kemudian ada unique, terakhir ada check. Nah, untuk not null ini membatasi supaya kolomnya tidak kosong. Jadi kolomnya harus terisi. Ini not null. Kemudian yang kedua adalah primary key. Primary key merupakan indeks utama ya. Ini hal yang sangat umum. Jadi karena ini adalah materi pada sistem manajemen basis data, di mana ini adalah merupakan basis data lanjut. Ini ketika di basis data dasar ini sudah diajarkan primary key. Mana primary key ini menjadi indeks utama. Dan nanti ini harus ada dan nggak boleh kosong. Dan harus berbeda antara satu sama lain. Itu primary key. Jadi harus unik. Nah, untuk yang ketiga ada unique. Ini mirip seperti primary key. Dia antara satu kolom dengan kolom yang lain itu harus berbeda, harus unik. Bedanya dengan primary key adalah kalau primary key itu harus ada, kalau unik ini boleh kosong. Itu unik. Dan unik ini selain boleh kosong, ini bisa dan juga dia karena unik ya, karena dia berbeda antara satu sama lainnya. Ini ketika dia terisi banyak, ini menjadi secondary key dari primary key. Jadi bisa jadi secondary key. Oke, berikutnya ada check. Ada check. Check ini digunakan untuk memberi batasan-batasan tertentu dari inputan yang bisa dimasukkan ke dalam database. Misalkan tadi harus lebih besar dari 100 juta baru bisa masuk. Berarti batasannya adalah cek rekening saldo rekening lebih besar dari 100 juta seperti itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke dalam database. Oke, kita buat tabel dulu. Baik, ini database kita, yaitu tabel pekerjaan. Di sini ada kode kerja, isinya varchar ukurannya 5, jenis pekerjaan varchar ukurannya 10, gaji min integer ukurannya 7, terus gaji maksimal integer ukurannya 10. Kita buat. Nah, di dalam MySQL, ya, dalam MySQL ini tabel kita tadi ya. Di dalam SQL default isiannya adalah 0.
default isiannya adalah 0. Jadi secara umum dia nanti kalau tidak kita isi, ada yang kita kosongi, nanti akan langsung terisi 0. Kemudian di PHP-MyAdmin ini dia ada yang perlu kita atur supaya nanti ketika not null itu benar-benar harus diisi. Karena di PHP-MyAdmin ini dia agak sangat toleran ya. Jadi dia memang sangat membantu user, di mana ada kekeliruan dia mentolerir. Nah, kita buat supaya nanti dia agak lebih agresif, supaya nanti not null langsung ditolak. Kalau nggak gitu nanti kita nggak tahu bedanya antara not null dengan null. Karena hasilnya not null pun kalau tidak kita atur nanti tetap masuk datanya. Oke, kita silakan cari nanti di PHP-MyAdmin ya. PHP-MyAdmin halaman dasarnya, kemudian di variabel, oke, di variabel ini silakan cari SQL spasi mode. Nah, pada SQL mode ini kita ubah isinya. Ini defaultnya kalau sebelumnya ya itu nggak ada strict all table. Ini ditambahi strict all table. Tulisannya sama persis, nggak boleh salah sama sekali. Jadi strict underscore all underscore table. Tulisannya seperti ini. Oke, disimpan. Setelah disimpan kita kembali lagi ke database kita. Kemudian kita coba untuk memasukkan datanya. Oke, ini kita coba untuk insert. Ya, kita insert. Oke, ada kode kerja, tipe datanya varchar, kita isi dulu 101 misalkan, kodenya A101, kemudian jenis pekerjaannya adalah dosen misalkan, kemudian gaji minimumnya adalah 2 juta misalkan, kemudian gaji maksimumnya adalah 4 juta misalkan. Nah, ini kita inputkan terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, isinya adalah seperti ini. Ini default isiannya. Nah, ini kan semuanya kita isi. Bagaimana jika kita hanya isi sebagian saja? Tidak semua. Apa yang akan terjadi? Ini misalkan A101 kita rubah menjadi A102. Ini dosen 2. Misalkan gajinya kita kosongi. Nominal juga kita kosongi. Apa yang terjadi? Oh ya, maaf, ini ada kesalahan sedikit. Di kolomnya perlu kita rubah ya. Untuk gaji min ini juga tidak usah kita isi. Nah, kita jalankan. Hasilnya adalah, nah, ada tulisan 0 di sini. Ada keterangan 0 di sini. Nah, sekarang 0 ini misalnya harus terisi. Bagaimana caranya? Kita tambahkan not 0, kita alter ya. Kita alter tabel. Alter tabel pekerjaan. Yang mana tadi gaji min atau jenis pekerjaan dulu, kode kerja dulu. Kode kerja ini masukannya untuk alter tabel per satu kolom ya, per satu kolom. Modify, kita modify satu persatu. Modify kerja, kode kerja, tipe datanya adalah varchar ukuran 5. Kemudian ada keterangan not 0. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk menambahkan not 0. Kalau ketika kita membuat itu di create itu langsung not 0 bisa.
kode kerja, kemudian jenis pekerjaan, ukurannya tadi adalah 10. Oke, kita jalankan. Nah, ini bisa ya, ini bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena ini dua-duanya sudah terisi. Sekarang kita coba untuk yang gaji max dan gaji min. Kita alter tabel. Pekerjaan. Kita modify untuk yang gaji min misalkan. Tadi integer, ukurannya 7. Kemudian kita buat not null. Nah, kita kirim. Ini ada keterangan data truncate for column gaji min at row 2. Di sini pada row 2 dia tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Karena dia ada keterangan null di sini. Padahal kita mau buat not null. Karena pada recordnya, pada isian tabelnya itu sudah ada yang not null, sudah ada yang null, yang kita kosongi. Ini harusnya tidak ada. Oleh karena itu ini kita hapus dulu. Kita delete. Untuk yang kode 102 kita delete. Biar kode pekerja sama dengan A102. Betul ya tadi A102 ya. A102 betul. Terus titik koma kita jalankan, kita hapus dulu. Oke. Ini tinggal yang pertama, sehingga setelah ini baru gaji min maupun gaji max itu bisa kita edit. Kita alter tabel, kita modify untuk gaji min dan gaji max. Ini kita baru bisa membuat dia not null. Alter tabel, nama tabelnya ya, pekerjaan, jangan lupa. Oke, kita samakan juga untuk yang gaji max. Hanya adalah 8. Oke. Nah, setelah ini di strukturnya akan berubah. Ya, ini jadinya strukturnya di belakangnya adalah bawaannya, defaultnya dia not null, atau kali ini keterangannya tidak ada. Ini karena saya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini defaultnya kalau pakai bahasa Inggris itu adalah not null. Intinya dia harus terisi, nggak boleh kosong. Kita buktikan ya. Kita buktikan misalkan tadi kita isi hanya kode kerja dan jenis pekerjaan saja, itu bisa masuk. Sekarang kita buktikan, kita isi kode kerja dan jenis pekerjaan saja, apakah masih tetap bisa? Jadi kita isi hanya di 2 ini saja. Kita isi A102, kemudian jenis pekerjaannya guru, sudah kita titik koma, kemudian kita kirim. Nah, gaji min isinya kosong, dia nggak boleh ada yang kosong. Gaji min nanti ya, kalau gaji min diisi, gaji max juga minta harus diisi juga. Jadi ketika kita isi not null, itu semuanya harus diisi. Nah, karena semua diisi, kalau ini untuk nama kolomnya kita boleh hapus ya.
asalkan nanti urutannya ini sama. Gaji minimum misalnya di sini adalah 1 juta, di sini maksimalnya sama 4 juta. Sudah. Oke. Nah, ini baru bisa tersimpan kan? Baru bisa seperti itu. Jadi salah satu gunanya not null itu tadi adalah supaya kolomnya itu harus terisi, itu not null. Berikutnya kita lanjutkan untuk yang primary key. Itu tadi belum ada primary key. Oh ya, karena ini sudah kita buat not null ya, jadinya harus ada isinya semuanya. Jadi nanti untuk membedakan not nullnya ada yang perlu kita hapus. Oke, kita hapus untuk not nullnya untuk yang jenis pekerjaan. Not nullnya kita kembalikan lagi. Kita alter tabel, kita kembalikan kembali seperti semula. Caranya alter tabel pekerjaan, modify, kita modify jenis pekerjaannya, ukurannya kita anggap tetap sama, kemudian dibuat 0. Ini kita kembalikan lagi supaya nanti ini bisa diisi kosong. Nanti kita akan uji coba dia menjadi unik. Nah, kemudian yang kode sama, kode kita cek juga untuk kode pekerjaan 0. Oke, maaf ini ada keliru ya. Kode pekerjaan tadi varchar-nya 5. Oke. Kita cek di struktur sudah berubah ya. Untuk kode kerja dan jenis pekerjaan 0. Untuk kode kerja kita jadikan menjadi primary key. Kita jadikan primary key. Add primary key. Oke. Kode kerja kita rubah menjadi primary key. Kita lihat ya, sebelumnya adalah seperti ini, tidak seperti ini. Ketika kita sudah buat dia menjadi primary key, akan ada kuncinya, ada kunci kuning. Nah, jenis pekerjaan kita rubah menjadi unique. Kita tambahkan unique. Unique pada jenis pekerjaan. Oke, kita kirim. Tadi awalnya jenis pekerjaan seperti ini. Setelah kita jadikan unik, dia muncul kunci. Tapi bedanya kalau primary key tadi kuncinya kuning, untuk unik kuncinya putih. Nah, sekarang kita coba isi. Kita insert. Kita isi semua ya. Kita isi semua. Untuk kode kerja, tadi kan sebenarnya defaultnya dia 0. Oh, ketika dia menjadi primary key, otomatis defaultnya dia menjadi not null. Jadi dia akan wajib, dia harus diisi. Sedangkan untuk unique, itu boleh tidak diisi. Oke, kita coba ya. Kalau kode pekerjaan tidak diisi, apa yang akan terjadi? Oke, kode kerja kita hapus, jenis pekerjaan saja, untuk penjaga misalkan, kemudian gajinya 1 juta misalkan, sampai 3 juta misalkan, sudah titik koma, kita kirim. Tadi yang nggak ada adalah primary key-nya ya. Apa yang terjadi? Dia error. Kode kerja harus ada isinya. Nah, sekarang kita kebalik. Jenis pekerjaan ini dirubah menjadi kode kerja.
Kemudian penjaga ini cek ganti menjadi kode. A yang sudah ada tadi berapa? A102. Oke, kita coba untuk cek A103. Nah, ini tanpa jenis pekerjaan. Apakah bisa? Nah, bisa masuk. Masih bisa masuk. Jadi bedanya, kalau unik itu boleh kosong, tapi dia harus beda. Kalau kode kerja sudah harus beda dan juga tidak boleh kosong. Ini misalkan 103 udah bisa dipakai kan? Sudah masuk ini. Kita edit lagi, kita masukkan ulang. Error dia. Duplicate entry, ada input ganda. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan, kemudian kita masukkan tadi penjaga misalkan. Koma. Kita masukkan yang sama ya. Misalkan kita masukkan, kita masukkan guru lagi. Guru. Tadi 103 sudah ya. Kita pakai 104. Jadi primary key-nya sudah beda. Primary key-nya beda. Terus tapi uniknya kita buat sama. Apakah bisa? Tetap nggak bisa ya. Duplicate entry for key jenis pekerjaan. Jadi untuk unik itu juga nggak boleh sama. Ini untuk unik nggak boleh sama. Jadi harus beda. Kita rubah menjadi penjaga. Oke, masuk ya. Nah, itu kita sudah mendapatkan pelajaran terkait dengan not null, dimana kalau not null kita beri keterangan not null itu nanti harus diisi. Kemudian yang kedua primary key, yang ketiga adalah unique. Primary key itu harus terisi dan harus beda. Untuk unique harus beda tapi boleh kosong. Oke. Berikutnya kita tambahkan cek. Bagaimana cara menambahkan cek? Misalkan gaji minimum ini nggak boleh kurang dari 1 juta. Kita edit, kita rubah alter tabel pekerjaan, add check, hanya seperti itu saja. Add check. Oke. Untuk yang lama dan yang baru itu sama, tetap ada tanda merahnya. Tapi nanti untuk yang baru meskipun ada tanda merahnya, selama dia tidak nabrak constraint lain, dia masih bisa digunakan. Gaji min itu nggak boleh lebih kecil dari 1 juta misalkan. Nggak boleh lebih kecil sama dengan 1 juta. Jadi 1 juta masih boleh, minimal 1 juta misalnya seperti itu. Ada caranya ini, alter pekerjaan, add check, terus gaji min lebih kecil sama dengan 1 juta. Kita kirimkan. Oke, ada masalah sedikit. Oke, kita rubah ya. Tadi memang karena isinya di sini sudah ada 1 juta, jadi harus berbeda. Gaji minimal lebih dari 900.000. Jadi kalau pas ngepres 1 jutanya ternyata itu tidak masuk. Jadi gaji min lebih besar dari 900.000. 1 juta kan lebih besar dari 900.000. Jadi dia juga terpengaruh oleh data yang sudah ada. Ketika data yang sudah ada itu bertentangan dengan peraturan yang baru ditambahkan, itu peraturan yang baru ditambahkan dicek, itu juga ada masalah. Oke, gaji min adalah 900.000. Jadi gajinya harus lebih besar dari 900.000. Kemudian gaji maksimal kita batasi kurang dari 5 juta misalnya seperti itu. Kita edit.
gaji max kurang dari 5 juta. Oke, sudah. Titik koma. Oke, maaf, ada masalah lagi. Gaji, maaf ya, arahnya keliru, bukan lebih besar tapi kurang dari. Jadi itu pengaruh juga. Nah, berhasil. Ini berhasil. Jadi gaji maksimumnya kurang dari 5 juta, gaji minimumnya lebih besar dari 900.000. Kita coba untuk menambahkan record baru di mana isinya pekerjaan baru dengan gaji kurang dari misalnya 850 misalkan. Apakah akan bisa? Sudah tempat recordnya, 3 record. Kemudian jenis pekerjaannya adalah misalkan laboran, kemudian gajinya 850.000, kemudian ini masih 4 juta. Nah, di sini 4 juta untuk gaji maksimumnya itu masih memenuhi aturannya. Aturannya tadi adalah gaji maksimumnya tidak boleh lebih dari 5 juta. Untuk gaji minimumnya ini yang salah. Gaji minimumnya adalah harus lebih besar dari 900.000. Ini 850. Nah, apakah ini akan berhasil? Oke, gagal ya. Gagal. Ada karena gaji minimumnya ini diberi 850, harusnya adalah lebih besar dari 900.000. Nah, kalau kita paskan 900.000, apakah bisa? Kita lihat. Nah, juga salah, masih salah. Nah, ini akan baru benar ketika 901. Oke, ada yang salah lagi? Apa lagi ya? 900, nolnya juga salah. Constraint-nya, duplicate entry sekarang, ganti lagi. Oke, kita coba 900.000. Salah ya, ganti 901. Oke, 901 masuk. Ternyata tadi masuk ya, double dia. Nih, menjaga masuk ternyata. Ini tadi belum saya refresh. Ada laporan 901 masuk, penting lebih besar dari 900.000. Tidak boleh pas ngepres 900.000. Nah, untuk ini pun juga sama seperti itu. Berarti karena ini kurang dari 5 juta. Nah, 4.999.000 masih masuk. Tapi ketika 5 juta pas, nah ini kita cek apakah masuk atau tidak. 106. Kemudian gajinya di sini minimum 3 juta misalkan. Ini pekerjaannya direktur misalkan. Nah, gajinya kalau 6 juta, ini kan otomatis salah. Hasilnya adalah salah seperti ini. Ada peringatan kan? Nah, kalau pas 5 juta, sama, juga salah. Karena aturannya tadi kita nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, otomatis 5 juta juga masuk. Nah, ini, tapi kalau seperti ini, 4.999.999. Ini masih bisa masuk. Seperti itu. Jadi, sekian untuk perkuliahan hari ini. Ini untuk cek itu untuk membatasi. Untuk membatasi inputannya ini harus berupa apa? Ada batasan maksimumnya, ada batasan minimumnya, juga bisa sebenarnya untuk membatasi string, tapi kalian coba sendiri. Oke, gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.